Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, para asatidzah rahimakumullah, ada sebuah nasihat yang bisa kita jadikan sebagai tadabbur, yaitu kunci kemenangan yang terlupakan, tafsir dari Asy-Syaikh Muhammad Mutawalli Sya'rawi tentang janji Allah dalam surah Al-Isra, yaitu pada ayat ke-6 dan ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Kemudian kami memberikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka, membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan menjadikanmu kelompok yang lebih besar. Kemudian pada ayat yang ke-7 dilanjutkan oleh Allah Ta'ala, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa idza jaa wa'tul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhulu awwala marrah waliyutabbiru ma alau tadbira. Jika berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kerugian dari kejahatan itu kembali kepada dirimu sendiri. Apabila datang saat kerusakan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu untuk memasuki Masjidil Aqsa yang ada di Baitul Maqdis sebagaimana memasukinya ketika pertama kali dan untuk membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Nah, pada ayat yang eh, ke-6 dan ke-7 ini menjadi semacam tambahan informasi ya kepada kita semua di tengah gejolak dan keputusasaan yang seringkali menyelimuti kita saat melihat konflik di Palestina. Banyak yang bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Di manakah pertolongan Tuhan? Maka seorang ulama besar Mesir, yaitu Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, memberikan sebuah perspektif mendalam yang menggugah jiwa, bukan dari kacamata politik, melainkan dari lensa Al-Quran yang abadi. Menurut beliau, yang terjadi hari ini sesungguhnya telah dijelaskan dalam surah Al-Isra, di mana tadi sudah kita baca, Allah berfirman, "Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim." Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka kembali. Giliran Al-Karrah, kemenangan yang saat ini mereka miliki, kata Syekh Sya'rawi, bukanlah karena kekuatan inheren mereka, tetapi karena umat Islam telah menjauh dari esensi ajaran agamanya. Kapan giliran ini akan berakhir? Jawabannya jelas, ketika kita kembali menjadi hamba-hamba Allah, itu ibadah lillah yang sejati, yang disebutkan di ayat yang kelima ini. Syekh Mutawalli Sya'rawi menekankan bahwa persoalan ini harus dipandang sebagai masalah iman dan agama, bukan sekedar isu politik, nasionalisme Arab atau perebutan wilayah semata. Kemenangan hanya akan datang jika umat secara kolektif kembali mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kekalahan menjadi bukti kebenaran Al-Quran, salah satu poin paling menarik dari Syekh Sya'rawi adalah cara beliau memaknai peristiwa yang menyakitkan sebagai penegasan janji Allah. Beliau bercerita tentang seorang arif billah, orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah, orang yang dekat dengan Allah, yang justru
bersujud syukur ketika mendengar kabar Baitul Maqdis jatuh ke tangan Israel. Maka orang-orang di sekitarnya terheran dan bertanya, "Mengapa engkau bersujud syukur atas jatuhnya Baitul Maqdis?" Ia menjawab, "Karena Tuhanku telah membuktikan kebenaran firman-Nya." Logikanya sederhana. Al-Quran menjanjikan bahwa kelak kaum muslimin akan memasuki Masjidil Aqsa untuk kedua kalinya. Bagaimana mungkin ada kali yang kedua jika tidak pernah ada peristiwa yang menyebabkan mereka keluar atau kehilangan kendali atasnya? Peristiwa pahit ini dalam pandangannya adalah syarat yang harus terjadi agar janji kemenangan di masa depan bisa terwujud. Ini adalah bukti bahwa skenario ilahi sedang berjalan persis seperti yang digariskan. Analisis mendalam tentang giliran mereka, Syekh Sya'rawi kemudian merinci bagaimana Al-Quran secara akurat menggambarkan kondisi giliran kemenangan pihak Israel saat ini. Allah tidak hanya memberikan mereka giliran atau Al-Qarrah, tetapi juga satu membantu dengan harta dan keturunan. Sebagaimana firman Allah, wa amdadnakum bi amwali wa banin, mereka didukung dengan kekuatan finansial yang luar biasa dan sumber daya manusia militer yang kuat. Yang kedua, menjadikan kelompok yang lebih banyak pendukungnya, yaitu dari isyarat dari firman Allah, wa ja'alnakum aktsara nafira. Kata nafira sangatlah unik. Ia berasal dari kata istanfaro yang berarti meminta bantuan karena kekuatan diri sendiri tidak mencukupi. Al-Quran dengan presisi luar biasa mengisyaratkan bahwa kekuatan mereka tidak berdiri sendiri, melainkan ditopang oleh sekutu-sekutu dan negara-negara adidaya yang menjadi pendukung mereka. Ini adalah gambaran yang kita saksikan dengan mata kepala sendiri hari ini. Dukungan dari negara-negara sekutu, negara-negara barat yang luar biasa kepada Israel, ini membuktikan kebenaran firman Allah yang ada dalam ayat ini, wa ja'alnakum aktsara nafira. Maka janji akhirat kemenangan yang dinanti. Namun, apakah giliran mereka akan abadi? Tentu tidak. Allah melanjutkan firman-Nya dengan sebuah janji yang pasti, فَإِذَا جَاءَ وَقْتُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ. Maka apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu. Al-Isra ayat yang ke-7. Siapakah yang akan menyuramkan muka-muka mereka? Al-Quran menjawab, yaitu ibadan lana, hamba-hamba kami, yang ada di ayat yang kelima ini. Ini adalah sinyal kebangkitan kembali umat Islam yang sadar akan identitas spiritualnya. Syekh Sya'rawi melihat bahwa benih-benih kesadaran Islam atau al-wa'il islami telah mulai tumbuh. Betapa dukungan moral kita saksikan dari belahan dunia, bukan dari negara-negara muslim saja, tetapi negara-negara non-muslim, negara-negara sekuler juga memberikan dukungan kepada perjuangan saudara kita di Palestina. Dan janji itu berlanjut, yaitu firman Allah, وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخُلُوا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana mereka memasukinya pada kali pertama. Uniknya, penyebutan memasuki masjid hanya ada pada janji yang kedua, bukan yang pertama. Mengapa? Syekh Sya'rawi menjelaskan, saat penaklukan pertama di masa Khalifah Umar bin Khattab, Baitul Maqdis berada di bawah kekuasaan Romawi atau Bizantium, bukan Yahudi. Maka masuknya kaum muslimin saat itu bukanlah sebagai hukuman yang ditujukan langsung kepada Bani Israel. Namun, pada janji kedua konteksnya berbeda. Kaum muslimin akan merebutnya kembali dari tangan mereka yang telah menguasainya. Oleh karena itu, memasuki masjid menjadi simbol kemenangan yang spesifik dalam janji yang kedua ini. Penghancuran dan penantian. Janji kemenangan itu ditutup dengan kalimat yang dahsyat, وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا.
dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Frasa apa saja yang mereka kuasai atau tinggikan ma'alau mengisyaratkan bahwa akan ada periode di mana mereka membangun, mendirikan bangunan, dan meninggikan peradaban mereka. Bagaimana mungkin sesuatu bisa dihancurkan jika ia belum dibangun terlebih dahulu? Sekali lagi, realitas hari ini pembangunan masif yang mereka lakukan adalah bagian dari skenario ilahi yang akan berujung pada janji penghancuran tersebut. Dan hari-hari ini kita saksikan roket ataupun rudal yang dikirimkan oleh Iran menghancur luluh lantakkan gedung-gedung menjulang yang ada di Tel Aviv. Ya, barangkali Allahu alam ini adalah merupakan proses dan juga progres untuk membuktikan tentang kebenaran firman-firman Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan ini sebagai isyarat-isyarat yang menjadi langkah-langkah yang konkret untuk kemenangan kaum muslimin di masa yang akan datang. Ya. Sehingga kesimpulannya, kita sekarang menurut Syekh Syarif berada pada fase penantian, yaitu janji akhirat. Wa'dal akhirah, janji yang kedua. Namun ini bukanlah penantian yang pasif. Ini adalah sebuah janji bersyarat, wa'dun syar'i. Syaratnya hanya satu dan sangat jelas. Jika kita kembali menjadi hamba-hamba Allah yang sejati, sebagaimana generasi pertama. Jika syarat itu terpenuhi, maka janji untuk menyuramkan wajah musuh, memasuki kembali Masjidil Aqsa, dan menghancurkan apa yang telah mereka bangun dengan susah payah, pasti akan terwujud biiznillah. Kunci kemenangan tidak terletak di meja perundingan politik, tetapi di dalam hati setiap muslim yang bertekad untuk kembali kepada Tuhannya. Inilah merupakan tafsir Isyari yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi. Beliau adalah seorang ulama, ahli tafsir dari Mesir yang luar biasa, memiliki basirah rabbaniyah yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan tekad bulat dari kita semuanya kembali kepada aturan-aturan Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita kembali menjadi muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya, maka wa manasru ila min indillah. Kemenangan itu murni dari Allah Ta'ala. Tentunya tidak meninggalkan ikhtiar-ikhtiar, usaha-usaha manusiawi. Dan kita doakan mudah-mudahan kemenangan sebentar lagi akan didapatkan oleh kawan-kawan kita, kaum muslimin yang ada di Palestina dan Gaza pada khususnya. Semoga ada manfaatnya. Ini tadzkirah untuk kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.